Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan, mau korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, tak ada rencana kecelakaan dalam hidup kami, melainkan semua yang Engkau lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini, kesempatan ini, untuk kami datang mau menyembah, mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan berkati kami semua. Tangan-Mu bukan kurang panjang ya Tuhan, tapi oleh karena kesalahan kami maka Tuhan memalingkan wajah. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami layak dan kami mau memanggil nama-Mu ya Allah, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setia-Mu dan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami mau berdoa. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
amat baik. Oh, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Oh, Bapak Ibu jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Lihat hati kami ya Tuhan. Lihat setiap
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Kita anak Tuhan, kita pasti diberkati dengan berkat yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan nanti kita ketemu di situ. Semoga kita orang yang diberkati Tuhan. Kita orang yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Wajibmu tersedia bagiku.
Shalom, kita bersyukur bahwa hari ini kita tetap bisa beribadah meskipun ibadah kita secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita damai sejahtera kita, karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam ibadah kita. Dimanapun kita beribadah, maka Tuhan Yesus hadir mengurapi, memimpin setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami satu sakit penyakit, yaitu komplikasi. Ada banyak penyakit dalam tubuh saya dan saya harus dirawat di rumah sakit, bahkan masuk ke ICU beberapa hari, sampai kira-kira 1 bulan saya harus beristirahat. Begitu lamanya rasanya ketika saya mengalami sakit penyakit ini, begitu capek, begitu lelah, begitu rasanya sedih luar biasa, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi puji Tuhan, Allah kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Setiap kita, setiap orang pasti pernah mengalami sakit, meskipun sakit ringan ataupun sakit berat. Bahkan hari ini mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Alkitab mencatat ada satu kisah seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun lamanya, dan dia disembuhkan oleh Tuhan dalam seketika. Kita akan lihat ayat ini, saudara-saudara, di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus, dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ini kisah yang luar biasa karena wanita atau perempuan ini tidak dituliskan namanya.
tetapi tertulis dalam Alkitab dan membuat kita dikuatkan oleh tindakan wanita ini. Apa yang terjadi pada wanita ini? Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ini berbicara tentang penderitaan yang sangat panjang. Penderitaan yang cukup lama. Karena dia mengalami pendarahan bukan hanya 1 tahun. Bukan hanya seminggu, 2 hari, tapi 12 tahun. Pendarahan dalam beberapa hari saja orang bisa lemas. Bahkan orang kehabisan darah itu bisa meninggal. Tapi ini mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Artinya penderitaannya cukup panjang. Nah saudara-saudara, dia mengalami kelemahan fisik. Orang yang sakit biasanya fisiknya lemah. Tidak ada orang yang sakit terus fisiknya kuat luar biasa. Tapi dia mengalami kelemahan tubuh. Selain daripada kelemahan tubuh, orang yang mengeluarkan darah pada waktu itu akan dinajiskan. Dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Dia harus tinggal sendiri. Tidak ada orang yang mendekat. Tidak ada orang yang memberikan support. Tidak ada orang yang mau mendekat. Tidak ada orang yang mendoakan dia. Mungkin kita pernah sakit, tapi ada keluarga yang menengok, yang memegang kita, yang mendoakan kita. Ada teman-teman yang hadir, ada sahabat-sahabat yang memberikan kekuatan. Tapi perempuan ini, dia sendirian, dia menanggung penderitaan sendirian. Tidak ada yang peduli, dia dikucilkan. Betapa sedihnya wanita ini, dan dia kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya di ayat ini, apa yang dilakukan wanita ini, ayat 26 berkata bahwa ia sudah berobat, diobati oleh berbagai tabib. Hartanya habis, semuanya ludes, tetapi keadaannya tidak membaik. Bahkan dikatakan keadaannya semakin memburuk. Keadaannya tidak menjadi lebih baik. Tidak ada uang lagi, tidak ada harta lagi, dan badannya semakin lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah berupaya, sudah berjuang, sudah berusaha, tapi tidak ada hasil apa-apa. Waktu kita berjuang, waktu kita berusaha, kita berupaya dengan sekuat tenaga kita, dan kita mengalami kegagalan seperti wanita ini. Percayalah bahwa pengharapan itu masih tetap ada, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Ayat selanjutnya saudara-saudara, ayat 27 dikatakan bahwa ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Inilah hal yang sangat penting, di mana semua orang harus mendengar berita tentang Yesus. Perlu kita menyampaikan pada orang berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. 2 tahun yang lalu, saya pulang ke kampung. Lalu saya menjumpai seorang yang sedang sakit. Itu bukan orang Kristen, orang seberang. Nah, waktu saya ketemu, lalu saya tantang dia untuk mempercayai Yesus, yang adalah Allah yang telah mati dan bangkit di atas kayu salib. Saya sampaikan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya berdoa. Lalu terjadilah pelepasan, damai sejahtera, sukacita. Dan orang ini mengalami kesembuhan. Umurnya baru 42 tahun. Tapi sakitnya sudah begitu banyak. Nah saudara-saudara, ketika dia mengalami kesembuhan, dia mempercayai Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamatnya. Maka dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sampai saya kembali lagi ke Medan. Dan 2 tahun lamanya, kemarin istrinya telepon, "Pak, tolong
suamiku masuk rumah sakit. Nah, waktu masuk rumah sakit, katanya sakit vertigo. Kemudian saya mulai berdoa, saya sampaikan kembali berita tentang Yesus, bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit bagimu. Saya berdoa, bukan minta kesembuhan, tapi saya minta bahwa keselamatan benar-benar terjadi atas dia. Nah, selesai berdoa, ternyata dia divonis mengalami pendarahan otak. Begitu kami berdoa lagi, telepon di telinga dia. Saya berdoa, saya menyerahkan kepada Tuhan. Dan benar paginya dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali kita memberitakan tentang Yesus. Orang itu bisa disembuhkan, orang itu mungkin tidak disembuhkan. Bahkan orang itu mungkin kita doakan meninggal. Tapi yang terpenting, bahwa dia pernah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Dia tidak cuek dengan berita itu. Dia mempercayai berita itu. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Lalu saudara-saudara, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, Allah yang sanggup, maka timbullah imannya. Timbullah kekuatan yang baru. Lalu dia berkata, di ayat 28, asal ku jamah ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Sebuah perkataan yang luar biasa. Dalam kondisi yang sakit, yang tidak ada pengharapan lagi, yang dikucilkan, yang tidak punya apa-apa lagi, tapi masih bisa berharap kepada Yesus Tuhan. Asal ku jamah ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Karena dia takut untuk menjamah Yesus. Karena dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Maka sekecil apapun yang dia bisa sentuh, yaitu ujung jubahnya, maka dia percaya akan disembuhkan. Waktu dia berkata, maka dia juga melakukan tindakan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia bergerak, perkataannya sesuai dengan tindakannya. Dia percaya, dia bertindak. Waktu desak-desakan begitu banyak orang, dia tidak peduli dengan apapun. Yang penting imannya dia bergerak. Nah saudara-saudara, perempuan ini sampai mendekat kepada Yesus. Di antara sekian orang banyak yang mengikut Yesus, yang ingin mendengarkan Yesus, yang merindukan Yesus. Tapi perempuan ini berbeda. Dia menjamah ujung jubah daripada Yesus dengan penuh imannya. Lalu saudara-saudara, ketika dia melangkah dengan iman, lalu dia menjamah ujung jubah Yesus. Yang luar biasa, wanita ini menerima sesuatu daripada Tuhan. Seketika itu berhentilah pendarahannya. Ayat 29. Ketika dia menjamah ujung jubah, maka berhentilah pendarahannya. Berhentilah sakit penyakitnya. 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Tiba-tiba, oleh karena perkataan imannya, oleh karena tindakannya, oleh karena dia menjamah ujung jubah Yesus, dan seketika itu disembuhkan oleh Tuhan. Sakit apa dalam diri kita? Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit secara tubuh, sakit secara fisik. Mungkin kita berkata, sudah begitu lama aku sakit. Mungkin kita mengalami masalah-masalah sakit keuangan, sakit ekonomi, sakit apapun. Waktu kita percaya pada Yesus yang telah mati dan bangkit, lalu kita bertindak dengan iman, menjamah ujung jubah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan apapun masalah hidup kita. Nah saudara-saudara, ini sangat menarik karena ada kuasa. Biasanya orang datang supaya ditumpang tangan Yesus atau melalui perkataan Yesus.
Atau Yesus menjamah matanya seperti orang buta, seperti Bartimius. Tetapi dia hanya menjamah ujung jubahnya dengan imannya. Maka keluar kuasa daripada Tuhan. Kuasa ilahi keluar ke jubahnya, mengalir kepada wanita ini. Dan wanita ini mengalami aliran-aliran kesembuhan. Artinya bahwa kuasa Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kuasa Yesus itu sempurna. Meskipun kita ibadah di rumah, kuasa Yesus tetap sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu wanita ini mengalami satu aliran dan kesembuhan, maka Yesus mulai merasakan ada aliran yang keluar dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, ini orang banyak. Bagaimana mungkin kami tahu semua menjamah guru? Ini desak-desakan. Tapi ada satu kuasa yang mengalir dari tubuhnya oleh satu orang yang punya iman yang sangat kuat. Wanita ini mulai mengakuinya di ayat 33. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Mungkin dia merasa bersalah telah menjamah Yesus. Tetapi luar biasa, siapapun boleh datang kepada Yesus. Orang jahat, pelacur, orang berdosa, siapapun, Yesus menerima semua orang yang datang kepadanya. Alkitab berkata, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, wanita ini tersungkur, mengalami kesembuhan. Lalu dia tersungkur merendahkan diri, mengucap syukur kepada Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Di hari-hari ini, di mana ada COVID-19 terjadi di seluruh dunia, masihkah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Karena apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang kita pikirkan. Perempuan ini, saudara-saudara, ketika sujud menyembah Yesus, maka ada satu perkataan yang luar biasa. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini jarang terjadi waktu itu. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku. Luar biasa, saudara-saudara. Dia tidak berkata, hai hambaku, hai perempuan, hai wanita, tapi dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakit. Terjadi keselamatan, terjadi kesembuhan. Waktu kita punya iman datang kepada Yesus, dalam kondisi apapun, datang kepada Yesus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, kita semuanya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Seperti perempuan ini, yang dulunya bukan siapa-siapa, orang yang dikucilkan, orang yang dianggap najis, orang yang sakit 12 tahun lamanya. Tiba-tiba Yesus berkata, hai anakku. Nah, hari ini hal yang sama Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai anakku. Kalau kita menjadi anak Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadi keselamatan buat setiap kita. Lalu saudara-saudara dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan ada sakit apa di dalam hidup kita? Hari ini, waktu kita punya iman kepada Kristus, kita bertindak dengan iman, maka itu menggerakkan hatinya Tuhan. Kesembuhan terjadi. Oleh karena apa? Yesus berkata, hai anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus.
dan anak-anak yang belum percaya, orang-orang yang belum percaya, anak-anak di bawah 12 tahun belum bisa mengambil perjamuan kudus, dan kita harus melakukan perjamuan kudus dengan benar. Mari kita persiapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita sesudah makan. Tunggu ya, salah. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membuka tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan hari ini. Kami percaya kalau wanita 12 tahun lamanya dia menderita sakit, ketika dia percaya dengan imannya, menjamah ujung jubah Tuhan, dan dia melangkah dengan iman, maka Tuhan berkata, engkaulah anakku, hai anakku, maka imanmu telah menyelamatkan engkau, dan sembuhlah engkau. Terjadi keselamatan dan kesembuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan Warta Sepekan GBI Army Medan.
luar biasa ya. Kembali lagi bersama saya Claudia dan saya Kaisar dalam Arminius pekan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sehubungan dengan COVID-19 dan instruksi dari pemerintah untuk tetap stay at home dan social distancing, Sesuai dengan arahan dan aturan pemerintah, maka ibadah raya GBI Army setiap hari Minggu dilaksanakan di ruang masing-masing. jangan lupa kita tetap terus berdoa supaya kondisi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan ibadah bersama-sama di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing melalui akun YouTube GBI Army. Link YouTube akan dibagikan melalui akun Instagram dan akun Facebook GBI Army. Sebagai informasi tambahan, seluruh kegiatan mingguan GBI Army sementara waktu ditiadakan, seperti menara doa, pelayanan pengunjungan, latihan musik, dan doa keliling, sampai pada informasi berikutnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening tersebut. Atau dapat memasukkannya ke dalam amplop pada saat ibadah online sedang berlangsung dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja pada saat ibadah gereja di gedung gereja sudah dapat dilaksanakan. Sekian informasi dalam Arminius pekan ini, Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Saya Claudia. dan saya Kaisar mengucapkan Happy Sunday. Have a nice day and God bless you. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat GBI Army Medan, dan buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa di masa COVID-19 ini, kami percaya, kami bersyukur masih bisa beribadah. Meskipun ibadah di rumah Tuhan, kami tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat setiap hamba-hamba Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang menjadi penolong bangsa kami. Engkau yang dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan, untuk Sumatera Utara, untuk Medan di mana kami tinggal. Kami berdoa, Tuhan. Kami berdoa saat ini, Tuhan, untuk tidak bertambah lagi orang-orang yang positif bahkan meninggal. Kami berdoa, Tuhan, saat ini lepaskan, Tuhan, kesembuhan atas bangsa kami, pemulihan atas bangsa kami. Pakai presiden, wakil presiden, semua jajaran yang ada di pemerintahan untuk terus, Tuhan, saling menopang menyelesaikan masalah ini. Berkati semua rakyat Indonesia, semua masyarakat Indonesia. Biarlah, Tuhan, semuanya terpelihara sempurna. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua di tempat ini, mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya.
selamat hari Minggu buat kita